أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله. أحمد والبيهقي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin yang mulia, tadi saya bacakan satu ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Ayat ini enggak perlu ditafsirkan lagi, sudah jelas. Mudah sekali ya. Anak baru lulus ibtidaiyah pun sudah tahu. Apa bunyinya? Zaharul fasad, telah nyata kerusakan. Fil barri, di daratan, di tanah. Ada 6 benua. Wal bahri, di lautan. Ada lautan Cina Selatan, ada laut Afrika, ada Amerika, ada Oceania. Jadi terjadi kerusakan di 2 tempat, di darat dan di laut. Bima kasabat aydin nas, akibat perbuatan tangan manusia. Jadi kerusakan itu karena perbuatan tangan manusia, bukan yang lain. Apa yang terjadi? Liyudhiqahum ba'dallazi amilu. Itu pakai lam akid. Pasti mereka merasakan sendiri bahagian dari perbuatan mereka itu sebelum mereka mati. Allah. Jadi orang yang berbuat kerusakan di muka bumi itu nggak gratis. Sebelum dia mati dirasakan dulu akibat perbuatannya sendiri itu, nanti di akhirat lain lagi azabnya. Allah. Sempurnakan. Masya Allah. Tapi ayat itu berakhir la'allahum yarji'un. Allah masih kasih kesempatan. Mudah-mudahan mereka kembali kepada taubat. Di dalam ayat disebutkan illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyan. 3. Taubat, islah diri, dan bukti. Bayanu itu bukti. Jadi kalau orang itu udah seperti itu, bikin kerusakan, dia nggak akan diterima amalnya oleh Allah kecuali dia taubat, islah diri, dan bukti. Jadi kita nggak usah heran. Bapak merasa nggak berbuat kezaliman di muka bumi, berbuat kerusakan? Kalau merasa ya kena. Nah, karena di situ liyuziqahum, pasti mereka merasakan ba'dallazi amilu, bahagian daripada perbuatan mereka itu sendiri sebelum mereka mati. Ya Allah. Itu ada ini boleh. Itu di Cina, di India, di Myanmar, dibantai umat Islam. Nggak ada salah orang Islam. Di Cina itu dimasukkan, istilah dia nih, ke rumah sakit. Nah, istilah dia ke rumah sakit. Tapi di situ orang Islam itu dibiarkan di situ. Dibiarkan ditaruh tempat di itu sehingga nggak bisa berdiri, kayak di penjara. Sampai mati di situ. Anak-anak perempuannya diperkosa sekolah hati mereka. Begitulah penyiksaan mereka, menzolimi. Nah, kalau dia di Myanmar itu lain lagi, difatwakan orang Islam itu seperti ular. Jadi kalau hari ini kalau kita nggak bunuh dia, pasti dia bunuh kita. Daripada dia bunuh kita, kita bunuh duluan. Allah. Nah, jadi kalau orang Islam melihat orang Islam itu udah dia mesti bunuh. Dan membunuhnya dengan penyiksaan juga. Di India lain lagi, dibikin undang-undang supaya tidak boleh orang Islam ada di India. Nah, 3 ini udah final. 3 ini kezoliman yang final.
Makanya Allah beri tarbiyah. Bagi Allah mudah saja. Apa susahnya? Virus itu apa sih susahnya bagi Allah ngirim virus? Iya kan? Orang dulu Namrud dia nyamuk setruk. Allah. Dikirim nyamuk setruk. Iya kan? Pincang. Kakinya itu setelah asam urat kakinya. Allah. Nah, masuk ke sini bisa, keluar nggak bisa. Allah. Akhirnya sampai ke sini. Allah. Itu nyamuk kalau ngetuk sakit pak. Di sini, wah dia nggak bisa lagi. Disuruh ulu balangnya, buka sepatu saya, dibuka sepatunya, dipukulin. Wah, sampai remuk, sampai hancur dan dia mati dalam keadaan terhina seperti itu. Udah Allah, musuh-musuh Allah itu aduh, satu nyamuk pincang udah selesai. Nyamuk pincang masih nampak pak, masih kelihatan. Virus nggak kelihatan, gimana mau menghalangnya? Wah satu dunia. Ya Allah. Ini Allah ini kalau mau, iya. Dulu orang cadar dihina, Sekarang semua orang beli cadar mahal-mahal lagi. Bahkan diwajibkan. Walaupun formalitasnya adalah masker, tapi nutup juga. Maka saya kemarin di sana sama ibu-ibu, saya bilang, ibu-ibu niatnya diperbaharui ya. Apa Ustaz? Perbaharui niatnya ini pakai apa ini supaya untuk kesehatan dan untuk mengamalkan sunnah Nabi, untuk mengamalkan perintah Allah, menutup muka dengan cadar. Jadi dapat dua, dapat sehat, dapat pahala juga kan gitu. Kalau cuma untuk kesehatan kan dapat satu aja. Iya kalau sehatnya cuma sehat badannya, kalau imannya nggak sehat, nah, sehat fisik tidak sehat iman bermasalah. Ini hadirin. Makanya kita di dalam dakwah ini tidak ada jalan lain. Tadi saya bacakan sepotong hadis. Hadis ini sudah muktabar, sudah sudah populer lah ya kan di kalangan orang-orang dakwah. Iza azamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Apabila umatku sudah mengagung-agungkan dunia dikentong-kentong hebat, masya Allah. Dunia dikentong-kentong, dihebat-hebatkan, dibesar-besarkan dunia, dibangga-banggakan. Nuzi'at minha haibatul Islam. Dicabutlah kehebatan Islam. Nah, jadi hebatnya Islam itu Pak tercabut Pak dari orang Islam sendiri karena dia mengagung-agungkan dunia. Itu satu. Yang kedua, idza tarakatil amru wal bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hurimat barakatul wahyi. Apabila umatku sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar alias dakwah, hurimat barakatul wahyi, diharamkan keberkahan wahyu. Baca Quran nggak paham artinya, boro-boro paham. Quran bilang kaswa, iya baik ke tidak? Iya kan? Quran bilang ke kanan, dibagi ke kiri. Nggak paham, kenapa? Meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar atau meninggalkan dakwah. Apa itu maksudnya? Nggak peduli. Kata Nabi, kalau andai kata ada seseorang kamu tidak berkerut keningmu melihat kemaksiatan, maka bukan menjadi umatku. Ini Pak. Gak berkerut Pak, lihat maksiat kubro apa? Maksiatul kubro tarak al-muslim tarikus shalah. Al-jafa wal kufar wal ingdi al-muslim tarikus, kesombongan, kedurjanaan, kefasikan, kekafiran yang paling hebat adalah al-muslim tarikus shalah. Orang Islam meninggalkan shalah. Berapa persen hari ini orang Islam meninggalkan shalah? Makanya Pak, Jibril dikirim Jibril adab itu kampung. Baik ya Allah, turun Jibril. Biasanya kalau turun adab, idza aradna an nuhlikal qaryata amarna mulkal fa fasaqu fiha fa haqqala 'alaihal qaul fa dammarnahu tadmira. Di surat Al-Isra ayat 15. Apabila kami ingin menghancurkan satu negeri, kata Allah, maka kami kirim orang baik-baik di situ untuk berbuat maslahat. Iya kan? Fasaqu fiha, tetapi ternyata mereka berbuat fasik, menentang orang yang dakwah. Fahaqqu 'alaihal qaul, maka hak kami untuk membuat keputusan, kata Allah. Apa keputusannya? Fadamarnaha tadmira, maka kami hancurkanlah negeri itu sehancur-hancurnya. Jadi kalau udah nggak ada dakwah Pak, nggak ada guna lagi. Udah nggak ada dakwah, Allah nggak disembah, maksiat lagi, main judi, minum khamar, berzina, masya Allah, didiamkan. Jibril datang, pas mau dihancurkan ini bumi,
dilihat di satu bukit ada sinar. Sinar. Wah, sinar didekati, rupanya seorang hamba Allah sedang berzikir. Siang puasa, malam berzikir. Gak pernah maksiat. Mundur Jibril. Langsung berangkat lagi kepada Allah. Laporan, ya Allah, kenapa? Mana mungkin saya mau mengazab negeri itu, ya Allah. Saya masih melihat seorang hamba-Mu di situ bersinar-sinar karena zikirnya. Bersinar-sinar karena puasanya, karena ibadahnya, tidak berbuat maksiat kepada Engkau. Oh, itu yang kamu maksud ya. Kamu turun lagi, kamu azab duluan dia. Dari dia, mulai azab dari dia. Karena aku tidak suka melihat hambaku yang ingin masuk surga sendiri hadirnya. Ini hadis Nabi. Jadi kita harus tahu, Pak, dakwah ini bukan fardu, Pak. Fardu ain. Dia fardu kifayah. Fardu kifayah itu sholat jenazah, tahu? Fardu kifayah dakwain aja. Apa bedanya sholat jenazah sama sholat biasa? So, kalau sholat jenazah itu, Pak, itu imamnya di belakang. Imamnya di belakang. Jangan dibalik, ya kan? Kalau sholat ini, sholat berjamaah ini fardu ain, tapi dilaksanakan secara istimewah, secara berjamaah. Kewajiban sholat berjamaah ini fardu ain, nggak bisa diwakilkan orang lain. Bapak aja yang sholat, saya nggak apa-apa, saya kasih duit gantinya, nggak bisa. Bapak harus hadir. Tapi pelaksanaan secara berjamaah bersama-sama itu yang dilakukan Nabi. Kalau fardu kifayah nggak gitu, di satu kampung ada 100 orang, meninggal satu. Yang 10 orang menyolatkan, memakamkan, memandikan, itu fardu kifayah. Menyolatkan, mengkafankan, memandikan, mengkafankan, menyolatkan, memakamkan, ini fardu kifayah. Hanya 10 orang. Itu sudah beres, artinya dosa yang orang itu tidak berdosa lagi. Kewajibannya sudah terpenuhi, tapi yang dapat pahala adalah yang mengamalkan fardu kifayah itu. Yang enggak, ya enggak dapat, tapi hilang kewajibannya, itulah fardu kifayah, bisa diwakilkan. Tapi kalau sholat nggak bisa. Makanya disebutkan di situ dakwah ini, idza tarakatil amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hurimat barakatul wahyi. Apabila kamu tinggalkan dakwah, diharamkan keberkahan wahyu. Paham aja. Baca Yasin beberapa kali juga, jangan-jangan 41.000 kali juga nggak paham. Orang nggak paham gimana? Allah. Iya kan? Isi surat Yasin itu apa? 16:21. Iya kan? Wadrib lahum matalan ashabal qaryati ja'al mursalun. Iya kan? Ingat kau ketika dikasih contoh bahwa ada 2 orang berjauhlah. Fa'azzazna bisalin faqala inna ilaikum mursalun. Maka ditambah lagi 1 orang, jadi 3 orang berjauhlah. Tapi ada 1 orang datang, wajah min aqsal madinati rajul yaqala ya qaumi tabi'un. Datang 1 orang, dalil. Ya kan, di situ tiba-tiba dari kampung dimarahin. Ikut ini, orang ini bagus, baik-baik, mendapat hidayah, dakwah nggak minta upah, dimarahin dia. Akhirnya digebukin sampai istilah kata dia meninggal dunia. Tapi sebelum dia meninggal dunia, turun Jibril. Kamu sudah diterima, kamu sudah dijamin menjadi ahli surga tanpa hisab. Itulah Habibun Nazar. Habibun Nazar itu kisahnya di surat Yasin, Pak. Jadi kalau mau baca Yasin, Pak, jauhlah. Nah, kalau nggak jauhlah, makanya nggak paham. Ambil keberkahannya air Yasin aja diisi setiap hari. Tetapi amalan Yasin nggak diamalkan. Hurimat barakatul wahyi, diharamkan keberkahan wahyu. Yang ketiga, idza tasabat ummati saqatat in ainillah. Apabila umatku tasabat, saling caci mencaci, saling hujat satu sama lain, saqatat, jatuh min ainillah, dari pandangan mata Allah. Ya, tidak bahayanya kita saling hujat menghujat. Maka dakwah kita ini bukan hujat menghujat, kasih sayang. Kasih sayang itu apa? 4. Muliakan ulama, hormati yang tua, hargai yang sepantas dengan kita, sayangi yang lebih muda dari kita. Aman, itulah ikramul muslimin. Makanya ikramul muslimin ini dipraktekkan, bukan dilagu-lagukan, tapi dipraktekkan, diamalkan. Saya waktu keluar di kampung di India, waktu keluar 1 tahun itu kan di sana 1, 2, 3, 4 lantai masjid.
4 lantai sampai udah nggak bisa lagi kan penduduk dia tuh padat Pak, 1,3 miliar Pak. Bukan 250 juta kayak kita, 1,3 miliar penduduknya. Orang Islamnya hanya 28%, berarti 28% dari 1,3 miliar lebih kurang hampir 400 juta. Penduduk Islam terbanyak di muka bumi ada di India. Kalau di Indonesia mayoritas di kandang sendiri. Iya kan, jago kan? Ya. Kandang. Tapi kalau di India mayoritas di seluruh dunia. Nomor 1 di dunia penuh. Kalah, Arab juga kalah. Kalau Saudi itu cuma 28 juta, tapi Islam semua, tapi cuma 28 juta. Dihubungkan semua Qatar, Kuwait sampai Iran, Oman sampai Yaman itu dihubungkan semua, tidak sampai, masih kalah sama India. Masih kalah. Tetapi mereka mayoritas di dalam negeri Emirat, di dalam Arabnya begitu. Jadi sekarang penduduknya bisa begitu. Maka saya waktu di Kanpur itu aneh. Ini Masya Allah, ini orang Islam minoritas, tapi pasar dikuasai sama orang Islam. Jadi kalau udah azan dikumandangkan itu otomatis tutup itu toko warung. Bahkan nggak dikunci. Saya sampai nanya, Pak, nggak dikunci dulu syariatnya. Saya bilang, nanti gimana kalau kemalingan? Dia bilang malingnya udah ke masjid. Ya bukan malingnya aja, yang nangkap maling udah ke masjid juga. Rupanya kalau malingnya udah ke masjid, yang nangkap maling ke masjid aman. Tapi kalau malingnya masih berkeliaran, yang nangkap maling masih juga berkeliaran, ya masjidnya sepi. Nah ini yang dia. Jadi orang-orang kafir itu, orang Hindu di situ, jadi kalau mau belanja, dia nunggu orang Islam selesai sholat. Masya Allah itu. Jadi udah tahu, oh waktu sholat, ya udah nggak usah ke warung dulu. Kenapa? Masih tutup, orang Islam masih sholat. Nah begitu udah selesai orang Islam sholat, baru dia ke warung, baru belanja. Di Yaman juga begitu. Di Yaman itu sebelum jam 8 pagi, nggak ada orang keluar rumah. Nggak ada pasar, nggak ada kedai, nggak ada toko, nggak ada kantor yang buka sebelum jam 8 pagi. Jadi pasar kayak kita di Kecapi, kayak di Kramat Jati itu nggak ada Pak. Pasar malam-malam begitu, subuh-subuh orang Islam nggak sholat gara-gara pasar, nggak ada. Nggak ada. Nah, dan jadwal pesawat pun disesuaikan sesuai dengan waktu sholat. Jadi kalau ada pesawat terbang di waktu sholat, nggak bakal ada penumpangnya. Ya karena orang mau mendahulukan sholat, akhirnya pesawatnya ngikut. Yang nggak ada penumpang gimana mau terbang? Nah dia ikut sholat juga akhirnya baru terbang gitu hadirin. Kalau Islam diamalkan, hadirin saya mendapat keberkahan hebat. Makanya Yaman itu dibilang oleh Nabi ada 50 hadis tentang kehebatan Yaman. Salah satunya ada al-imanu yamani, al-hikmah yamaniyah. Iman itu miliknya orang Yaman, hikmah dakwah itu juga milik orang Yaman. Saya keluar 4 bulan di sana tahun 2008, keliling 8 muhafazah, 8 provinsi. Dari Son'a, Hudaidah, Aden, Tarim, Mukalla, Syai'un, Hadramaut sampai Kubur Hud datang saya ke sana. Alhamdulillah sama teman-teman. Kubur Hud itu Pak 16 meter Pak. Kubur Hud itu panjangnya. Jadi kita berdiri di kupingnya aja udah besaran kupingnya daripada kita. Itu buktinya orang dahulu besar-besar badannya, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih hebat daripada kami, kan begitu kan? Itu kaum Hud, kaum Lut, kaum Hud, kaum Ad, kaum Tuba, kaum Aikah, ashabul Aikah. Nah, termasuk kaum Nuh juga. Nah, kalau Nuh itu punya anak 4, Ham, Syam, Hafiz, Kan'an. Kan'an ahli neraka. Karena tidak mau ikut kepada Nuh alaihissalam, ayah kandungnya sendiri. Tapi kalau Sam, Ham ini bagus. Nah, kalau Hafiz ini diberitakan dia ini orang yang besarnya 3 kali pohon kelapa tingginya. Nafsu seksnya juga besar. Sampai perempuan nggak ada yang mampu sama dia. Akhirnya diciptakan wanita sintetis, wanita karet kalau kita, nah itulah kawin sama dia. Ditakdirkan Allah lahir anak dari situ. Nah, maka jadilah anak itu anak Ya'juj Ma'juj. Itulah nanti yang membawa menghancurkan umat ini di akhir zaman, bekerja sama dengan Dajjal, hadirin saya mulia. Ini ada semua dimulai di Quran. Maka kalau kita ikut dakwah ini, dakwahkan agama ini, maka Allah akan kasih kepahaman kita terhadap isi Al-Qur'an. Insyaallah ya. Insyaallah. Nah, itu hadirin mulia. Maka kalau kita lihat bagaimana Allah SWT telah memberikan kekuatan kepada umat-umat terdahulu, kaum terdahulu, ya itu kan. Nah, sampai-sampai Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Allah,
saya ini sakit perut ya Allah, apa obatnya? Kan begitu. Minta obat sama Allah. Musa itu kalimullah, bisa bicara dengan Allah, bukan kayak kita. Ya, Musa itu kalimul, dia cedal, nggak bisa ngomong, tapi bicara sama Allah bisa. Ada berapa kali itu Musa itu. Maka Allah bilang, Musa, kamu pergi sana ke kebun itu, di situ ada daun, kamu makan. Ya kan? Nah, Nabi Musa pergi di situ, dikunyah itu daun, alhamdulillah dia sembuh. Satu saat sakit perut lagi, makan daun lagi. Tapi bukannya tambah sembuh, tambah sakit perut. Baru lapor, oh ya Allah, dulu saya makan daun ini sakit perut sembuh, sekarang makan daun malah tambah sakit perut saya. Musa, dulu kamu lapor saya dulu. Sekarang main langsung aja. Ini. Jadi apa-apa itu kita lapor Allah dulu. Itu terjadi. Jadi Musa ini sudah hebat waktu dia waktu dia diperintahkan. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Kamu sekarang izhab, berangkat, diusir tuh Pak. Bukan udu, kalau udu kan dakwahkan, izhab, pergi kamu, diusir itu dengan paksa itu. Apa namanya? Siapa? Musa alaihissalam. Dia bilang, izhab ila fir'aun. Kamu sekarang berangkat, pergi kepada Fir'aun. Innahu tagha. Sesungguhnya Fir'aun itu tagha, melampaui batas. Ini ada batas, dia udah kelewatan kebablasan, kayak gitu. Itu ya. Batas ini kan hudud. Nah, dia di sini nggak boleh, kamu kalau kesini mesti masuk jurang. Dia main aja truk, akhirnya ke sana. Apa jawab Musa? Musa nggak pandai ngomong, nggak bisa yang mau didatangi Fir'aun lagi. Gimana Fir'aun? Tahu nggak Fir'aun itu? Ngaku Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhan lebih tinggi daripada Tuhan kamu. Masya Allah. Tapi Musa tidak melawan, tidak membantah. Dia berdoa. Qala Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Wahlul 'uqdatam wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Itu doa. Jadi kita kalau ditaskil dia apa, jangan, saya nggak pinter gini, nggak pandai dakwah, jangan. Bid'ah itu. Ya kan, yang benar itu berdoa, Rabbi shrahli sadri, Allah lapangkan dadaku, wa yassirli amri, memudahkan urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, lancarkan lisanku untuk berucap sesuatu, yafqahu qawli, supaya mereka paham atas ucapanku. Doa. Habis itu baru satu lagi. Waj'alni waziran min ahli, jadikanlah pembantuku saudaraku. Harun akhi, si Harun saudaraku. Taskil aja. Baru waktu itu Masya Allah, Harun itu dijadikan nabi dulu sama wa nakhtartuka fastami lima yuha. Sekarang aku pilih engkau fastami lima yuha, dengarkan wahyu. Maksudnya bayan hidayah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ini bayan hidayahnya. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis sholat, tegakkanlah sholat, li dzikri, untuk mengingat aku. 7 kali taksib hadir. Allah. Jadi tiap hari dakwah, maksudnya gitu. Allah. Jadi innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri itu diucapkan dalam bayan hidayah ketika dilantik menjadi nabi, hadirnya mulia. Masya Allah. Itu surat Toha, Pak. Surat Toha itu surat kisah-kisah nabi. Yang paling populer ada kisah Nabi Musa alaihissalam. Ini hadirnya mulia. Maka kita di dalam kita apa ini, jangan sampai kita seperti umat-umat terdahulu, ya kan, ngeyel, ya kan. Kaum Bani Israel itu kan begitu. Kaum Bani Israel itu ngeyel karena ini Siti Sarah, terus ada Siti Hajar, salah seorang daripada dua daripada istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ditakdirkan Allah Siti Hajar yang duluan punya anak. Setelah itu baru punya anak Siti Sarah. Siti Hajar punya anak berapa? Satu orang, namanya Ismail alaihissalam. Siti Sarah punya anak 12. Punya anak dari Yakub sampai terus, dari Isa Yakub terus sampai kepada Isa ibnu Maryam. Jadi 12 nabi, Masya Allah. Dari Siti Sarah 12 nabi. Nah, itulah yang disebut kaum Bani Israel. Maka lahirlah Muhammad SAW dari uslubnya Ismail. Ismail turun Abdul Manaf, Abdul Muttalib, Abdullah Muhammad bin Abdullah. Nah, orang itu iri hati.
Kenapa kok harus nabi terakhir itu? Kenapa kok dari jurusan Hajar? Kenapa tidak dari emak kami, nenek kami Siti Sarah? Ini kesombongan intelektual. Yang itulah merasa diri sebagai bangsawan sebagai Allah tidak suka. Makanya Allah mengatakan tidak ada hak kamu untuk, ini adalah hak Allah untuk mengangkat siapa saja menjadi nabi akhir zaman. Karena Nabi Muhammad itu sudah ditakdirkan Allah, tertulis namanya di Sidratul Muntaha. Makanya waktu Nabi Adam dibuang dari surga. Doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna 40 tahun berdoa. Belum juga kabul. Begitu dia bilang bertasyahud Allah Muhammad asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baru dia diampunkan dosa-dosanya, baru dijumpakan dia antara Hawa dengan Adam di Arafah. Arafah itu artinya tempat berkenalan. Masya Allah. Bukan itu 40 tahun apa enggak? Waduh, itu udah gimana itu Pak tangannya itu Pak. Kalau ini ditangkap aja. Saking tangannya. Nah, dia dibuang ke sana, yang setan iblis dibuangnya ke bumi juga. Sama-sama dibuang ke bumi. Tapi setan iblis ini enggak ikhlas. Mana ada iblis yang ikhlas? Mau bikin ikhlas kayak iblis, enggak. Iblis itu enggak pernah ikhlas. Makanya dia saking dia tahu ke bumi ini barusan enggak automatically, semuanya mesti serba susah. Kalau di surga kan serba enak. Ini pulang ke bumi dia udah tahu pas gawat nih. Enggak ikhlas, akhirnya terkencing-kencing. Nah, air kencingnya itu jatuh ke satu kampung di India Selatan namanya Khurasan. Nah, dari Khurasan itulah tumbuhlah pohon-pohon tembakau. Dari pohon-pohon tembakau itulah sekarang dibikin iklan macam-macam. Pria punya selera. Allah. Ya. Nyata ya. Sang juara itu iklan. Di Gondrong enggak ada Gondrong. Hah? Ya, di Khurasan itu. Jadi Gondrong enggak ada Gondrong. kencing iblis. Oh, kencing iblis. Nanti waktu hari kiamat juga, waktu hari kiamat, Kencing iblis. Iblis ini Dajjal ini keluar dari Khurasan. Keluar dari Khurasan, dia pergi ke Afghanistan, pergi ke Iran, pergi Irak, pergi ke Qatar, pergi ke Kuwait, pergi ke Najd. Najd itu adalah ibu kota Mekah yang sekarang itu, Riyadh yang sekarang. Dibilang Najd. Nah, Nabi waktu pernah dia di depan Ka'bah, Nabi bilang hunaka Yaman, hunaka qarnu setan. Di sebelah kanan ini Yaman, negeri Yaman itu artinya negeri yang di sebelah kanan Ka'bah. Itu yang sekarang. Hunaka sebelah kiri qarnu syaitan, tanduknya setan. Itulah Riyadh yang sekarang. Disitulah nanti mampir Dajjal, tapi Dajjal nggak bisa masuk ke Haramain Makkah Madinah karena diprotek oleh malaikat. Turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas, wahai orang-orang beriman, orang musyrik itu najis. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hazak, enggak boleh masuk Masjidil Haram setelah tahun ini. Jadi enggak boleh masuk Masjidil Haram orang-orang musyrik. Dajjal itu ketuanya musyrik. Jadi tidak boleh. Ya kan ketua umumnya musyrik itu adalah Dajjal. Ini yang mulai. Jadi udah jelas kan. Kita sekarang ini saya membaca di dalam kitabnya namanya Al-Bidayah wan Nihayah karangan Ibnu Katsir. Itu awal sampai akhir ditulis Pak. Jadi kalau kita baca kitab itu seakan-akan kita udah tahu scan ibarat nonton sinetron udah tahu ini jadinya nanti begini. Sekarang kita udah tahu. Sekarang ini kita udah ini dia dapat bocoran dari Allah. Dikasih ilham, bukan wahyu. Kalau wahyu kepada Nabi Daud, tapi kalau orang beriman dikasih ilham. Ilham itu bocoran informasi. Ini hak, ini batil, ini begini dan dia mampu mengamalkannya saat itu. Nah, itu namanya ilham. Jadi berbahagialah bapak-bapak sebagai hamba ini selalu dikasih ilham. Amin. Ya kan, mata tundukkan pandangan karena ilham. Dosa kan gitu kan. Ya keluar dengan uang sendiri karena ini hak ini batil, dengan harta dan diri gitu. Dan tidak mau jabatan karena itu ilham, karena itu batil, rebutan jabatan. Masya Allah. Cari kursi sampai pakai ayat kursi, ya kan, untuk mendapatkan kursi.
udah dapat kursinya, ayatnya nggak tahu diketaruh kemana. Oh. Ini hari ini mulai terjadi. Maka kalau kita lihat saat sekarang ini kita udah tahu, udah saat. Nah, nanti endingnya saya cerita nih, karena bayan ini pada akhirnya sampai ke sana. Kita sekarang bayan keluar 3 hari, pada akhirnya kita mau ngapain? Mau ngapain? Untung-untung nggak ada pasukan Dajjal. Sebab ini Dajjal. Dajjal itu ciri-cirinya rambut keriting, dia agak pendek, matanya satu, pitak, terus dia punya kemampuan. Bisa menghidupkan orang yang mati, bisa mematikan orang yang hidup, bisa membuat subur, bisa membuat paceklik, bisa mengantar penyakit, dan bisa menyembuhkan. Akhirnya orang menganggap dialah Tuhan. Banyak orang berbayat kepada Dajjal. Tapi sebelum Dajjal turun, Allah kirim 30 Dajjal kecil. Dajjal kecil ini manusia biasa, Pak. Tapi kerjanya kayak kerja Dajjal. Bagaimana orang bisa bermaksiat, bikin program, proyek-proyek, pokoknya bikin macam-macam supaya orang digiring, lama-lama jadi ikut pasukan Dajjal. Maka hati-hati. Sekarang sudah ada biaya dari Asia Foundation, namanya, dipimpin oleh seorang mantan ketua organisasi terbesar Islam di Indonesia. Itu biaya itu miliaran rupiah untuk membantu pondok-pondok pesantren. Kalau Bapak punya pondok pesantren dikasih 2 miliar, 3 miliar, tapi dikasih satu kurikulum, namanya apa? Al-Adiyat, ilmu perbandingan agama. Nah, nanti guru ke orang-orang non-Islam mengajarkan Islamologi kepada orang Islam. Nah, orang-orang Islam mengajarkan Kristologi kepada orang non-Muslim. Nah, kayak begitu. Nanti keluar dari situ madrasah bilang semua agama sama, mengajarkan kebaikan, semua agama berhak masuk surga. Ah, kayak gitu. Ini akan lahir. Ini sekarang Pak, ini kerja Dajjal kecil. Hati-hati Pak, madrasah Bapak, pesantren Bapak. Jangan sampai kita mikir duit, tetapi anak-anak pesantren kita hafal Quran, tapi otaknya ngeres, nggak ada hidayah. Akhlaknya tidak berubah. Kenapa? Karena makan duit yang tidak halal. Bank-bank sekarang mengirim uang bank itu uang riba, Pak, dikasih ke anak pesantren, anak-anak pesantren kita makan uang riba, ngapalin Quran, hasilnya apa? Jeblok. Allah. Nah itu, iya. Ini hadirin mulai. Maka mulai sekarang ini kita perbaiki, biarlah miskin pesantren kita, biarlah apa adanya, tapi makan uang yang Allah. Patung-patungan ini ahbab kasih itu pesantren. Kasih, jangan sampai orang nggak bayar. Saya ini entah berapa orang sekarang anak-anak asuh saya itu ada di Temburu, ada di mana. Ustaz ini nggak kasih tuh, kasih. Bapak mau berapa? Satu orang berapa? 500. Nah, transfer ke kirim kita agennya aja. Bukan duit kita, tapi kita mengageni. Nah sekarang di Yaman ada santri saya, di Sri Lanka, di India, di Afrika Selatan, di mana di Thailand ada, di Malaysia sekarang sudah buka dia pondok sendiri. Kena asbab seperti itu. Kita jadi agen akhirat. Tapi tidak minta-minta, tapi Nabi pun begitu. Kalau ada sahabat yang itu, Nabi katakan siapa yang siap ini, kan gitu. Jadi tidak ada orang yang menolak infak dan sedekah. Di zaman Umar bin Khattab, orang fakir miskin itu, orang kaya itu jadi pengemis, Pak. Orang kaya bawa ininya sendiri, bawa gandumnya, bawa duit, datang ke rumah-rumah orang fakir miskin. Ngemis-ngemis, Pak, tolong Pak, terima zakat saya Pak, terima zakat saya Pak, gitu. Orang miskin, maaf Pak, kami sudah dicukupkan sama Allah. Padahal belum makan. Sudah dicukupkan sama Allah. Akhirnya ini gandum sama uang ini dibawa, ditaruh di Baitul Mal jadi wakaf. Itu sejarah Baitul Mal wakaf. Nah, orang-orang yang miskin ini datang ke sana ngambil sekedar untuk makan. Bukan mentang-mentang gratis bawa truk. Nah itu kan kita kan gitu lah. Bukan ini kan, itu kan gitu ngantri gitu. Jangan sampai seperti itu. Maka kenapa terjadi di zaman Umar bin Khattab orang kaya menjadi pengemis? Karena dakwahnya Rasulullah sudah berhasil. Dakwah Rasulullah berhasil meyakinkan manusia bahwa semua rezeki dan janji Allah itu pasti akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang mulia. Jadi dasarnya dakwah ini hadirin yang mulia bisa mengubah suasana. 2/3 negeri dunia ini gempa bumi begitu Umar masuk Islam. Ada apa ini? Rupanya Umar masuk Islam. Padahal cuma baru syahadat doang, belum kerja. Itu baru syahadat itu Umar baru asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baru gitu doang gempa bumi. Roma dan Parsi didatangi oleh Umar bin Khattab. Datang dia ke Parsi. Lihat, wah, dia langsung naik Salman naik di atas
Salmannya di atas, Umarnya di bawah. Salmannya di atas, harusnya kan Umarnya di atas, Salmannya yang di bawah kan. Yang kodimnya kan si Salman. Nah, naik langsung ke karpetnya kerajaan. Naik, kotor. Kamu siapa? Saya Umar, saya hamba Allah, mau mencari hamba Allah, mau memesankan apa yang dipesankan oleh sang Khalik. Siapa kamu? Umar bin Khattab. Disampaikanlah kepada raja. Dan raja ada begini. Umar bin Khattab, dia tahu Umar bin Khattab siapa. Coba periksa bajunya. Berapa sobekannya? Cek. 10, balik lagi 10. Oh enggak 10. Dia 13 tambalan. Cari 12. Oh enggak. Kurang, berarti bukan Umar. Dicari lagi, dibuka gini rupanya di sini ada. Jadi 13 tambahan, berarti dia Umar beneran. Nah, kalau dia udah Umaran silakan masuk. Serahkan kerajaan kepada Umar bin Khattab tanpa setetes darah pun mengalir dan tanpa satu peluru pun meledak, dengan damai Islam diserahkan. Masuk Islam tanpa perang. Ini Islam hadirin mulia. Jadi kekuatan dakwah ini luar biasa seperti itu. Kita sudah lihat sejarahnya sampai Ghuribatur Rum, dimenangkan Rum, ada sampai surat Ar-Rum ini yang Allah. Masya Allah, mudah-mudahan ya. Ya, ini mau enggak ada kira-kira. Taskil berapa? Gua udah mulai taskil, udah lihat surga masa mau ditaskil. Gua tendang aja deh, biar masuk surga. Sampai ke surga kan. Lupa yang nendang. Enggak bilang terima kasih dia enggak sama yang nendang. Karena udah lebih enak, rasa mujahadah di dunia tuh enggak ada apa-apanya begitu melihat pintu surga. Ya, bagaimana kalau dia merasakan melihat surga? Kata hambanya, kata malaikat, dia pasti akan beribadah lebih hebat lagi ya Rasulullah. Ya Allah, Masya Allah, gitu kan ada ceritanya itu. Nah itu hari mulia ya. Jadi siapa yang siap daftar aja, diam-diam berangkat. Diam-diam berangkat, daripada repot-repot ribut-ribut nggak berangkat. Mau berangkat niat, kapan niat, dia kan? Nanti itu di surga itu malaikat apa? Malaikat Ridwan. Masuk, sebulan masuk. Satu orang. Saya kok belum dipanggil. Negeri jauh. Silakan. Oke Pak, negeri jauh dulu Pak. Jauh dulu. Berdiri biar dosa-dosanya. Berdiri. Salah 4 bulan. 4 bulan habis lebaran. Salah 4 bulan jalan kaki. Biasanya tambah tak aja 2 bulan. Ya, berdiri semuanya Pak. Ayo cepat-cepat Pak. Silakan Pak. Jangan diundur-undur, keburu masuk kubur. Jangan dikengke. Keburu jadi bangke Pak. Jangan dinanti-nanti keburu mati. Abu Salman. Jangan ditantar keburu modar. Jangan di kapan-kapan keburu masuk kain kapan ya. Insya Allah. Yang kes masuk jelang Ramadan. Kembali Ramadan. Insyaallah ya. Nah, mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dengan doa. Amin. 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 Allahumma ajil bi hidayatik. Ya Allah, segerakan hidayahmu ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, tolonglah orang-orang agamamu ya. Jangan menjadikan kami segolongan mereka ya Allah. Allah makhtarhum fi sabilik, ya Allah, pilihlah mereka di jalanmu ya Allah. Allah makhtar qulubin nasi fi qulubihim. Allah ya Allah, ya Allah, bukakanlah pintu hati manusia ya Allah dalam hidayahmu. Allah makhrujhum fi sabilik, ya Allah, segerakanlah keluar mereka di jalanmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi. Amin ya Allah. Habib, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi Asyhadu an la ilaha illallah. Jalan.
Belum ada lagi. Break.